Nah, baru-baru ini di salah satu grup ya, grup-grup guru tentunya, itu ada postingan tentang seperti ini, pengen tahu TPP tiap daerah berapa, seperti itu. Maka bermunculan lah rekan-rekan guru dari setiap daerah untuk menyampaikan informasi TPP di daerahnya. Nah, menarik untuk kita simak Bapak, yuk kita baca sama-sama. Ya, ada yang mengatakan 2,7 juta, sayangnya tidak disebutkan daerahnya. Ada yang mengatakan Suhilang, artinya dulu pernah ada, sekarang tidak ada. Nah, ada yang menyebutkan seperti ini, Pemprov Jambi SMA SMK golongan 4 itu TPP-nya 1,4 juta per bulan. Kalau kota Jambi SD SMP tidak ada TPP, cuma ada uang lauk pauk. Yang dimaksud mungkin uang makan ya. Nah, ini yang kami bahas kemarin, uang makan juga memang kami lihat perkembangannya itu dikembalikan ke APBD masing-masing karena peraturannya ditetapkan di peraturan bupati, gubernur atau wali kota. Itu yang kami lihat kemarin. Kita lihat komentar yang lain dari rekan-rekan guru. Jadi kalau di Jambi ini ada informasi SMA-nya 1,4 juta. Ada juga yang mengatakan saya Kota Bekasi semua golongan sama 4,4 juta kecuali Kepsek lebih besar. Wow, luar biasa ya. Jadi 4,4 juta. Oke, kita lihat lagi daerah lain bagaimana. Guru di Nias Selatan gak dapat TPP. Ya, memang banyak juga daerah Bapak Ibu ya yang tidak dapat. Ada juga yang komentar tidak ada tunjangan apapun, hanya gaji pokok. Ada juga komentar Kampar 1 juta, daerah Kampar 1 juta. Provinsi Kepri 2.500.000 TPP-nya. Wow, luar biasa. Ada juga yang komentar tergantung kebijakan daerah masing-masing menyesuaikan APBD setahu saya. Ya, kami sepakat Bapak Ibu ya. Memang TPP setahu kami juga itu memang dianggarkan dari APBD. Jadi beda-beda setiap daerah. Kaltim Bontang 4,5 juta golongan 3B. Wow. Kemudian ada juga nih Sulbar Guru tidak ada TPP. Ya, berarti non guru mungkin ada ya di Sulbar ya. Karena kami dengar juga di informasi dari rekan-rekan guru ada juga daerah yang TPP untuk ASN itu untuk struktural ada, sementara untuk fungsional guru itu tidak ada. Entah apa pertimbangannya, mungkin karena dianggap sudah dapat sertifikasi sehingga tidak diberikan. Padahal sebenarnya kalau berdasarkan edaran Kemdikbud itu guru itu bisa dapat TPP karena anggarannya berbeda. Nanti kita bahas edaran Kemdikbud itu ya terkait TPP untuk guru sertifikasi. Kalau Minsel 750 per bulan. Ada juga yang mengatakan daerah saya golongan 4 1.900.000. Ya, tidak disebutkan daerahnya ya. Nah, ini alhamdulillah TPP Kabupaten Pasir Kaltim 4,3 juta per bulan golongan 3A dan 3B. Sudah include dengan tunjangan terpencil 500.000 per bulannya. Untuk golongan 3C, 3D, 4A, 4B dan seterusnya berbeda juga lebih tinggi lagi. Wow, jadi memang ada daerah yang sampai TPP-nya per bulan itu 4 jutaan ya. Berarti kalau guru di daerah ini anggaplah TPP-nya 4 jutaan. Tunjangan profesinya kalau golongan 4 mungkin 3 jutaan ke atas. Gaji pokoknya, gaji bulanannya wah lumayan ya. Alhamdulillah, tetap disyukuri ketika memang teman-teman di daerah lain dapat dan semoga di daerah yang belum dapat daerahnya bisa semakin sejahtera sehingga APBD-nya bisa semakin besar dan juga dianggarkan untuk TPP guru. Provinsi Jambi golongan 3 1.200.000. Ya, oke. Kita baca lagi. Kabupaten Bengkalis Riau per bulan golongan 3 3,8 juta, golongan 4 4,3 juta, P3K 1,2 juta. Ini daerah Bengkalis Riau. Wow, daerah sejahtera juga sepertinya, daerah sawit ya kalau tidak salah Riau. Ada juga yang komentar TPP itu hanya hoax. Nah, ini juga ya Bapak Ibu. Perlu dibedakan mana hoax, mana bukan. Hoax itu ketika informasinya misalnya daerah Bapak Ibu ada TPP. Ternyata di fakta di lapangan tidak ada. Itu baru hoax.
Kalau dikatakan TPP ada untuk daerah yang memang APBD-nya mampu, ya itu bukan hoax karena memang faktanya ada daerah yang menganggarkan TPP. Jadi jangan karena kita tidak dapat sehingga informasi itu dikatakan hoax. Belum tentu. Jangan karena kita sebagai guru di salah satu daerah tidak dapat TPP lantas kita mengatakan informasi tentang TPP itu hoax. Ya belum tentu. Karena setiap daerah berbeda-beda. Jadi perlu harus melek literasi informasi kita harus kita tingkatkan Bapak Ibu ya. Nah, terus ada lagi, kalau Kaltim guru SMK golongan 4 itu sama uang makan 4.250.000. Kalau guru SD golongan 4 itu 6 juta. Wow, lebih tinggi lagi ini ya. Ke daerah Kaltim, daerah Kalimantan ya, memang kami dapat informasi dari Kalimantan itu memang sebagian besar daerah kaya ya, daerah tambang, daerah batu bara dan seterusnya. Daerah minyak ya, sehingga mungkin anggarannya besar, sehingga TPP-nya juga besar ya, disyukuri. Nah, ini disebutkan ada uang makan. Jadi memang uang makan ada Bapak Ibu, tapi kembali ke daerah lagi. Kalau memang daerahnya APBD-nya mampu, dianggarkan uang makan itu. Nah, karena kemarin ada juga yang mengatakan uang makan itu hoax. Bukan hoax Bapak Ibu, karena ada daerah yang menganggarkan. Jangan, sekali lagi kami sampaikan, jangan karena kita tidak dapat anggaran atau dana tersebut sehingga kita katakan hoax. Itu terlalu mengeneralisir menurut kami. Nah, ada yang merangkum ya di sini. Setelah saya cek semua komentar di sini, untuk sementara Kota Bekasi TPP tertinggi 4.400.000. Nah, kemudian apa ya, kita lihat lagi Bapak Ibu. Kota Semarang beda golongan, golongan 3 2 juta, potong pajak 1,8. Hah? Maksudnya 1.800.000 atau 180, ini perlu diperjelas juga postingannya. Atau mungkin setelah dipotong pajak jadinya 1,8. Mungkin maksudnya seperti itu. Kota Baru Kalsel antara 2 sampai 3 tergantung golongan. Mungkin maksudnya 2 sampai 3 juta tergantung golongan. Ini Kalimantan juga ya. Mungkin ada teman-teman yang dari DKI, karena kami sempat dapat daerah DKI cukup tinggi juga TPP-nya. Kita coba cek Bapak Ibu ya. Brebes 1.700.000. Ada postingan, ada komentar juga. Nah, di sini masih lebih besar DKI sepertinya Pak. DKI Jakarta guru P3K TPP-nya 3 juta per bulan. Wow. Kutim PNS golongan 3A 7.011.000. Wah, apakah ini benar Bapak Ibu? Ya, silakan di komentar bagi teman-teman di Kutim, apakah benar memang di sana TPP-nya untuk golongan 3A sampai di angka 7 juta Bapak Ibu? Wah, luar biasa sekali ya, daerah kaya. Kutim mungkin Kutai Timur ya maksudnya ya. Ya, ini postingan dari teman-teman guru dari berbagai daerah, komentar untuk besaran TPP-nya. Silakan di cross check Bapak Ibu ya, disesuaikan apakah benar memang seperti ini. Barangkali ada subscriber kami yang memang berasal dari daerah yang kami sebutkan tadi, boleh dicantumkan di komentar apakah benar informasinya seperti itu, TPP-nya seperti itu. Ya, dicantumkan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Atau daerah yang tidak disebutkan, boleh cantumkan di kolom komentar bagaimana TPP-nya seperti itu Bapak Ibu. Lagi-lagi TPP ini memang anggarannya dari daerah, jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, terkait TPP ini Bapak Ibu ya, kan ada menanyakan juga apakah bisa guru dapat TPP, kan sudah dapat tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Nah, terkait hal ini Bapak Ibu, sejak tahun 2022 Dirjen GTK Kemdikbud itu mengeluarkan edaran ya yang diperuntukkan untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Di sini menjelaskan bahwa dibedakan antara tunjangan profesi guru dengan TPP yang tadi kita bahas. Disebutkan bahwa TPP itu di sini ya kita sebutkan, kita perhatikan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tamsil dan TPP memiliki indikator, kriteria penerima, dan sumber anggaran berbeda. Itu kesimpulannya. Jadi memang sumber anggarannya berbeda. Kalau tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi itu atau Tamsil itu dari APBN Bapak Ibu.
yang ditransfer dari pusat itu biasanya melalui DAK non fisik ya, dan alokasi khusus non fisik ditransfer ke daerah. Jadi dari APBN. Kalau TPP itu dari daerah APBD, sehingga besarannya berbeda-beda setiap daerah. Nah, karena sumber anggaran yang berbeda, maka dimungkinkan guru itu mendapatkan keduanya. Bisa dapat tunjangan profesi dan juga bisa dapat TPP, Bapak Ibu, karena sumber anggarannya berbeda. Di sini disebutkan indikator, kriteria penerima, dan sumber anggarannya berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi sejak 2022 edaran ini sudah keluar, karena pada saat itu banyak guru-guru yang sampai demonstrasi di daerahnya karena tidak dapat TPP dengan alasan sudah mendapatkan tunjangan profesi. Nah, akhirnya Kemdikbud mengeluarkan edaran ini, ya. Jadi secara anggaran itu bisa saja guru dapat TPP. Tapi kembali ke kebijakan daerahnya memang, ya, karena daerah yang anggaran daerah, maka kebijakannya itu dari kepala daerahnya. Nah, disinilah berbeda-beda. Ada yang daerah yang memang memberikan TPP kepada guru tanpa melihat sertifikasi atau tidak, disamakan dengan ASN struktural. Ada juga daerah yang kami lihat khusus untuk guru yang sertifikasi tidak diberikan TPP. Nah, seperti itu. Tapi struktural diberikan. Nah, mungkin menyesuaikan anggarannya. Lagi-lagi tergantung anggaran dan kebijakan kepala daerah, seperti itu. Nah, itulah sehingga tadi kita lihat komentar dari teman-teman guru itu beragam ya. Ada sampai 4 juta, ada yang 1 juta. Lagi-lagi variatif, beragam karena menyesuaikan dengan APBD daerah, Bapak Ibu. Ya, demikian pembahasan ringkas kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi dan bisa menjadi wadah sharing untuk para guru di Indonesia. Kami harapkan teman-teman guru yang nonton video ini boleh cantumkan di kolom komentar bagaimana TPP di daerahnya. Apakah memang ada atau tidak? Kalau ada, mungkin boleh di-share ya berapa besarannya untuk diketahui teman-teman guru. Jadi teman-teman calon guru nantinya, nah ini bisa jadi pertimbangan juga nih ketika mendaftar CPNS misalnya. Nah, jadi boleh target-target daerah yang TPP-nya tinggi. Ya, tidak ada salahnya. Pragmatis itu sah-sah saja. Tidak masalah. Selagi ketika menjadi guru, idealisme sebagai guru tetap dipertahankan. Seperti itu. Kadang memang pragmatisme dan idealisme itu harus berjalan bersamaan. Seperti itu. Tapi upayakan sebaiknya idealisme tetap menjadi tingkatan teratas. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Kita diskusi di kolom komentar, kita sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.